Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber segmen evaluasi. Ya, halaman 135. Untuk pembahasan yang lain ada di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke? Ya, komplit nanti ya. Mulai dari tema yang awal-awal dan tema-tema yang lain intinya. Langsung saja, apa perbedaan antara garis, sinar, dan segmen? Buatlah gambar dan penjelasan untuk pertanyaan tersebut. Yang pertama, ya garis. Gambarnya seperti ini. Ya, kedua ujung garis, garis itu adalah intinya definisi garis dulu ya, garis hubungan titik-titik, titik-titik, ya, yang sangat panjang, titik, titik, sebentar, ya, yang sangat panjang. Ini definisi garis sendiri. Sebenarnya titik yang sangat panjang ya, berhubungan. Nah, dan garis ini kedua ujung garis digambar dengan ujung panah, artinya bisa diperpanjang sampai tak hingga. Kedua ujung garis ya diberi tanda anak panah, artinya bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Tak terhingga. Kemudian sinar, lengkapnya sinar garis ya. B sinar garis. Ya, garis dengan pangkal tertentu ya. Gambarnya seperti ini. Garis dengan pangkal tertentu. Ya. Tertentu digambarkan dengan sebuah titik dan ujung yang lain berupa panah. Ya, berupa panah ya. Ini bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Tak terhingga. Nah, yang C karena tempatnya nggak cukup saya cari di sini aja. Yang C adalah segmen atau segmen garis. Ya. Garis yang panjangnya terbatas. Oh, gambarnya dulu ya, gambarnya seperti ini. Ya, garis yang panjangnya terbatas. Ya, kedua ujung dibatasi dengan titik. Oke ya, di sini A, B, C-nya nggak cukup tempatnya, saya taruh di atas dan gambarnya adalah ini. Oke, gambarlah garis sejajar pada kolom berikut. Jelaskan hal-hal yang kamu ketahui tentang garis sejajar. Garis sejajar gambarnya seperti ini. Ya, garis sejajar gambarnya seperti ini. Ya, dua garis dikatakan sejajar atau disebut sejajar, dikatakan dan disebut sama saja ya, apabila kedua garis berada dalam satu bidang, nah, bidang itu lembaran ya, atau lembaran ya, satu bidang atau satu lembaran ya, dan
bisa diperpanjang dan tidak akan pernah bertemu saat diperpanjang sampai tak terhingga. Pernah bertemu atau berpotongan saat diperpanjang sampai tak terhingga. Oke. Gambarlah garis berpotongan pada kolom berikut. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang garis berpotongan. Ya. 2 garis dikatakan berpotongan. Jika 2 garis berada dalam satu bidang dan memiliki titik potong. Oke. Tuliskan contoh penerapan prinsip garis sejajar dan garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contohnya ya. Yang A, contoh garis sejajar. Yang pertama bisa rel kereta api. Ya. Kemudian ini apa? Tiang ya. Tiang pada bangunan. Ya, tiang penyangga bangunan ini sejajar ya. Nah, kedua tiang di sini dan tiang di sini, mungkin ada beberapa tiang ya. Ini sejajar. Oke. Tiang pada bangunan itu sejajar. Terus yang berpotongan contohnya yang B ya. Yang berpotongan contohnya adalah ujung sebuah buku atau bentuknya yang seperti ini ya. Ini pagar misalnya ya. Berpotongan misalnya pagar, bambu pada kayu atau bambu pada pagar ya. Kayu pada pagar, pagar. Ya, kita gambar pagar kan seperti ini ya. Ini kan jelas berpotongan, simbol crash seperti ini. Terus banyak sebenarnya ya. Kemudian mungkin ujung sebuah buku atau ujung pintu ya, pojok pintu atau apa aja ya. Ya seperti ini kan garis berpotongan. Ini ada garis ke sana dan garis ke sana berpotongan di satu titik di sini. Ya. Atau di sini kan ada motifnya jendela ya, kayu pada jendela, penyekat jendela. Ya, ini kan berpotongannya. Penyekat jendela, pojok pintu atau penyekat jendela. Nah, ini kalau diperpanjang kan berpotongan. Ini penyekat jendela ini jelas berpotongan. Ya. Oke, itu pada jaring ya. Nah, jaring-jaring, ya. Tali pada jaring. Ya, mungkin pojok pintu kurang kelihatan ya. Jadi ini tali pada jaring aja. Jelas kelihatan seperti ini ya. Nah, kalau pojok pintu kan kalau nggak diperpanjang nggak kelihatan kalau berpotongan. Ya ini saya batalkan aja. Oke. Tuliskan 3 contoh sikap kepahlawanan yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap kepahlawanan, ya, suka menolong, ya, misalnya membantu teman yang jatuh, mengobati teman yang terluka. Teman yang terluka. Nah, pahlawan itu bukan hanya pahlawan di bidang ini ya, di bidang perang ya, pahlawan di bidang lingkungan ya, suka melestarikan lingkungan.
Nah, misalnya seperti ini. Contohnya membuang sampah di tempatnya. Banyak pahlawan di bidang lingkungan, di bidang pendidikan, ya. Jadi bisa kita contoh. Tuliskan 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan penerapan dari sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila, ya, biar lebih mendetail bisa kita lihat di ini ya, Wikipedia, terus kita cari sifatnya. Ya, di sini paling enak kita bisa memastikan kalau itu sikap sila kelima. Misalnya sila 2 dan 5 ini terutama yang sering mirip sekali. Ya. Ya, tidak bersifat boros. Di sini ada tidak bersifat boros, ya. Suka menabung berarti. Ya. Terus kan 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang penerapan sila ketiga, suka menabung, ya, hemat energi, ya, tidak bergaya hidup mewah, ya, tidak boros, itu juga sila kelima. Tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah juga, ya, suka bekerja keras, belajar yang tekun, ya, ini sila kelima. Belajar dengan tekun. Teruslah kisah singkat dari salah satu pahlawan nasional yang kamu ketahui beserta perjuangannya. Di sini tadi ada pahlawan Diponegoro, ya, masih buka di sini ini aja ya, kita baca. Pangeran Haryo Diponegoro, ya, atau biasa dengan nama Pangeran Diponegoro, ya, lahir di Yogyakarta, ya, meninggal di Makassar. Salah satu pahlawan nasional yang memimpin perang Diponegoro. Ini perang paling menghabiskan biaya terbanyak, ya, paling alot, paling susah dikalahkan, ya. Pangeran Diponegoro besar ya, lahir di Yogyakarta tanggal berapa ini? Tanggal 11 November 1785, 11 November 1785 ya. 11 November berapa tadi? Jangan sampai salah. Ya, 1785. Adalah pahlawan nasional yang dengan gigih melawan kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan Belanda. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang sifat cahaya? Yang pertama, cahaya merambat pada garis lurus. Merambat lurus, ya, seperti garis lurus. Kemudian cahaya bisa melalui benda bening. Cahaya bisa dibiaskan, dan cahaya bisa dipantulkan. Teruslah 2 contoh penerapan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari, jelaskan. Contoh sifat
cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pemutaran film, ya, pada pemutaran film dengan film ya di gedung bioskop, film di gedung bioskop, ya, cahaya dari proyektor dilewatkan melalui film yang memiliki warna tertentu ya, sesuai dengan foto ya, sehingga menimbulkan cahaya yang bergambar. Dilakukan film yang memberikan yang memberikan warna tertentu, warna atau gambar tertentu, ya. Nah, kemudian filmnya ini panjang sekali, satu roll gitu, sehingga timbul kayak gambar yang bergerak, motion picture ya. Nah, kedua, penerapan sifat cahaya. Terus kemudian penerapan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari untuk membesarkan kaca besar ya, menggunakan sifat pembiasan cahaya. Cahaya yang melalui kaca pembesar bisa digunakan untuk melihat benda kecil, untuk melihat benda kecil. Ya, 3, sifat pemantulan cahaya ya bisa digunakan pada cermin saat kita bercermin. Ya, selain bercermin bisa untuk ini ya, periskop. Nah, itu juga bisa. Kemudian kita lanjutkan lagi. Masih ada soal lagi. Wah, soalnya habis ya. Oke, karena soalnya sudah habis, kita akhiri sampai di sini dulu. Masih ada satu segmen video lagi untuk bab ini ya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.